بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi pembahasan subuh ini babu ihtimalil adha wal ghadab. Kapan kita itu bersabar untuk menghadapi ujian dan kapan kita itu dianjurkan untuk marah. Yan pajan bengeh katanya dan pajan geyu sabar. Jadi artinya kita akan melihat nanti kondisi Rasulullah ketika marah. Kemudian kondisi ketika Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya bersabar, bersabar saja kamu. Ya, ini nanti akan kita lihat. Kita ambil 3 hadis saja. Seperti kebiasaannya. Jadi sebelum kita masuk hadis, ada ayat Al-Quran. Jadi sebagai penunjang hadis ini, penguatnya. Artinya landasan hukum pertama, landasan teoritisnya, kita ambil ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan orang lain, ini kita masih ayat Al-Quran belum masuk hadis. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan orang lain, itulah azmil umur. Ya. Jadi kalau azmil umur istilahnya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, azmil umur itu apa? Tamam, kesempurnaan iman. Maka seorang itu kapan ketika dia bersabar dan memaafkan orang lain, itulah kesempurnaan iman. Ya. Kemudian di ayat lain juga, wal kadhiminal ghaid. Seorang yang menahan marah. Tapi ada waktunya untuk marah nanti kata Rasulullah, ada waktunya untuk marah. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain. Baik pupuk ke dia, ada pemaaf, kita maafkan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsinin. Sekarang kita hadis yang pertama. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki, anna rajulan qala. Ini kalimat ini di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Quran, kalau tidak menggunakan alif lam itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini namanya jumlah nakirah dan tidak diketahui siapa ini. Itu kalau tidak menggunakan alif lam. Kemudian yang kedua, di dalam ayat Al-Quran kalau tidak menggunakan alif lam itu maknanya litahwil. Tahwil itu apa? Untuk menakut-nakuti. Dah contoh, naran taladza, kamu hati-hati kamu kata Allah. Kalau kamu macam-macam, neraka itu akan memakanmu kata Allah. Tapi belum terjadi lagi kiamat, belum, di depan neraka juga belum, tapi masih di dunia. Kalimat ini tidak menggunakan alif lam. Ini namanya apa? Litahwil, untuk menakut-nakuti, supaya kita was-was, menjaga diri, ya, supaya tidak berbuat kejahatan. Kalau di sini tidak menggunakan alif lam itu namanya nakirah. Maknanya apa? Ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak disebutkan? Karena bisa saja nanti kalau disebutkan kepada sahabatnya,
nanti bisa menjadi ria ni Pak. Ulung kayu dah lu ibadah kagak keli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengungkapkan cerita saya kepada orang lain. Tetapi Rasulullah menyembunyikan nama pemuda ini. Sehingga dibuat di situ rajulan, tidak ada alif lam ya. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabah. Saya punya karabat. Karabat itu teman karib, saudara dekat ya nampak. Punya adik, punya saudara, yang penting saudara dekat itu karabat namanya. Makanya karabah itu, ini kalau di dalam surah Al-Anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum. Iqtaraba itu berasal dari kalimat karib. Karibnya bahasa Acehnya karab, karab teruk Mbak. Maka kita ini hampir-hampir sama lah bahasanya Pak. Karabat, karabat itu apa? Karab, karib ya Mbak. Teman dekat. Karabnya itu adanya Mbak. Makanya bahasa Indonesia itu, bahasa Aceh itu, bahasa Arab, bahasa Inggris ada keserupaan-keserupaan. Kenapa ada serupa? Karena dalam satu rumpun bahasa, yaitu bahasa Semit. Kalau bahasa Semit di dalam ininya namanya Samiah, bahasa Samiah. Ya, jadi artinya di bahasa Aceh katanya naruh kena becu, roh gede becu, roh gede becu nampak. Ya, ini seperti ini karabah. Karabah artinya apa? Ada teman dekat saya, ada saudara dekat saya. Asilhum wa yaqta'uni. Saya selalu baik dengan dia, menjalin hubungan silaturahmi, tapi dia memutuskan hubungan dengan saya. Ya, nampak, dia melapor ke Rasulullah. Jadi saya mengadakan hubungan silaturahmi dengan dia, tapi dia memutuskan silaturahmi dengan saya ya Rasulullah. Yang kerabat lo ya Rasulullah, saudara lo ya Rasulullah. Ya Allah. Wa usinu ilaihim. Saya berbuat baik dengan dia, tak pernah saya berbuat jahat. Puyang na lunjo urmoh, puyang na lunje lunja ulun sawu urmoh. Tetapi ya Rasulullah, wa yusiuna ilayya. Mereka berbuat jahat terhadap saya ya Rasulullah. Saya berbuat baik. Jadi lu pegang kebaikan-kebaikan, tetapi kebalikannya apa? Dia berbuat jahat kepada saya ya Rasulullah. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya lemah lembut sama mereka, tapi mereka kasar sama saya ya Rasulullah. Berbagai cara sudah saya lakukan, tapi tetap itu menaklun, itu naklun, ke macam-macam kelun ya Rasulullah. Ya ni Pak. Faqala, apa jawab Rasulullah? La in kunta kama qulta. Kalau betul yang kamu omongin tadi, kamu berbuat baik kepada saudaramu, tapi saudaramu berbuat jahat kepadamu. Kamu berlaku lemah lembut, tapi dia berbuat kasar kepadamu. Kamu menjalin hubungan silaturahmi dengan dia, tapi dia memutuskan hubungan silaturahmi denganmu. Faka'annama, itu ibarat apa kata Rasulullah? Tusifuhum al-mal. Al-malla, jadi bukan mal, mal itu harta, al-mal. Seperti kamu mengambil debu panas dan kamu memberikan kepada dia. Maknanya apa? Dia akan menikmati panasnya neraka orang ini. Jadi kita anak salah. Makanya nanti ada kita mau berbuat baik kepada dia, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada kita. Rasulullah mengatakan, itu sama seperti apa? Kamu sedang memberikan sesuatu kepada dia dan dia menikmatinya. Apa itu? Api neraka, Mbak. Jadi maknanya kamu tidak ada masalah, kamu tenang saja, sabar saja kamu. Sabar mantap. Kalau betul apa yang kamu ucapkan tadi, kalau betul apa yang kamu katakan kepada saya tadi, maka sabar saja kamu. Lakukanlah segala sesuatu hal yang tidak menyinggung perasaan dia. Buat terus, kamu buat kebaikan, walaupun dia berbuat kejahatan sama kamu. Ya, Mbak. Jadi ini kan sudah dipraktekkan Rasulullah. Jadi bukan ngomong saja, Mbak. Rasulullah SAW ketika diludahi oleh seorang pemuda Yahudi, Mbak, Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, kai ludahlah Mbak, ludah. Lewatlah miludahlah Mbak. Rupanya pada suatu hari tidak diludah lagi. Rasulullah bertanya kepada tetangga-tetangga yang ada di situ, kemana sudah Yahudi itu? Dia sakit ya Rasulullah, sakit. Katanya menyotrok berita lagi sakit, berjerabu meninggal juga dia. Kai pututah katanya, ipu naji kai pututah katanya, ludah katanya, bah meninggal juga dia. Yang mahai long kalon li. Tapi Rasulullah tidak, Mbak. Rasulullah tetap berbuat baik dengan pemuda ini. Tetap berbuat baik dengan pemuda. Terserah dia mau masuk Islam, terserah. Mau tetap seperti itu juga, terserah.
Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berbuat baik dengan pemuda ini. Gaya cok gandum di rumah, gaya cok gandum, gaya cok roti, ya ke pemudanya. Ketika diketok pintu kamarnya, ditanya sama Yahudi, tahu, karena selama dia sakit tidak ada orang yang masuk ke rumah itu. Rasulullah mengatakan, saya Muhammad. Muhammad tu yang londron ludah tebe-tebe ya. Pemuda ini takut, kapal lo kayak balah lo tentang Nabi Muhammad ya. Muhammad ini balas saya ketika saya sedang sakit ya. Rupanya sampai ke situ ditanya, ngapain kamu kemari? Saya menjak tahu drone. Lu dengar kata sakit, mengemor tu Yahudi yang. Apa kata Yahudi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Engkau adalah utusan Allah. Uronyo lu tambang Islam ya Muhammad. Kamu tahu kenapa ya Muhammad? Selama saya sakit tidak ada satu orang kafir pun, orang Yahudi pun yang menjenguk saya kecuali engkau yang saya sakiti selama ini. Ya. Jadi maka Rasulullah mengatakan, kalau kita berbuat kebaikan, terus lanjutkan berbuat kebaikan. Jadi baik pegang. Tak pegang ikan katanya macam-macam. Nyambe tangai mak. Lakukan terus baik ke ngedeh mak. Dalam hidup ini kan seperti itu, baik ke ngedeh. Ikan laju liko baik ke ngedeh mak. Ya. Yang jelas Allah mengatakan, dia tidak bisa memberikan mudarat kepada kita, mak. Sedikit pun tidak bisa. Yahudi tadi tidak bisa memberikan mudarat kepada Nabi Muhammad, sedikit pun tidak bisa, kecuali hanya ludah saja, mak. Tapi untuk menyakiti Nabi Muhammad tidak bisa. Katanya binanci, mereka cuma ikut katanya macam-macam, tapi melukai kita tidak bisa kata Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, wala yazalu ma'aka, teruslah seperti itu, sabarlah kamu. Be gara-gara ikutnya hana silaturahmi le, be gara-gara ji bengeh katanya hana jale rumah dron. He tajak rumah pekatun lagi thot tebe, mbak. Hana je le, tak pegak kebaikan ni tenak katanya, mbak. Ya. Rasulullah mengatakan, lakukanlah itu, sabar saja kamu. Sabar saja kamu, kata Rasulullah. Lakukanlah terus hubungan silaturahmimu. Buatlah terus kebaikan. Zahirun alaihim madumta ala dhalik. Kamu akan tetap dilindungi oleh Allah. Kamu akan tetap dapat pahala. Ini kalimat mazala, itu di dalam kajian tafsir. Itu artinya istimrar. Istimrar itu continue. Jadi ada di dalam kitab Usulul Tafsir wa Qawaiduhu. Jadi kaedah-kaedah tafsir, usul kaedahnya, usul tafsir dan kaedahnya. Termasuk nanti kalimat mazalah. Mazalah di dalam hadis, di dalam Quran, di dalam bahasa Arab itu artinya apa? Continue, terus continue. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu cuma sanggup buat itu saja, tahajud hai ene pebut. Yang ene pebut silaturahmi. Silaturahmi terus, ya, Pak. Bah urangnya bengeh ke bah bengeh ke deh, ya, Pak. Silaturahmi terus. Kamu berbuat baik terus pada orang lain, walaupun dia terus berbuat jahat kepadamu. Ya, kalau kamu terus mempertahankan seperti ini, kamu bersabar, kata Rasulullah SAW, Allah akan terus menolongmu. Allah akan terus memberikan pahala kepadamu. Nyo pahala lain hana apa? Quran hai dabur katanya. Hai dabur Quran. Tak bedah dengan malam pihak. Kemudian tak bedah pi tawitir pihak. Tak bersedekah pi hanapeng. Karena tidak bisa, lakukanlah hal seperti ini walaupun dibenci oleh orang lain, walaupun dibenci kau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Jadi orang Muslim, Imam Muslim. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Ya, ini kapan marah ini, Pak. Ya, nyobuno pajan tak sabar katanya. Nyejino pajan bengeh ini. An Abi Mas'ud Aqbah bin Amru al-Badri radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Abi Mas'ud. Ini hadis ini ada di dalam kitab Imam Al-Bukhari dan ada di dalam kitab Muslim. Kalau kita ingin syarahnya, ada syarah dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ ada syarah tentang hadis ini, tapi dalam bahasa Arab. Bagaimana bunyi hadisnya? Ja'a rajulun ilan nabi. Makanya Nabi Muhammad menyembunyikan nama laki-laki itu supaya apa? Urang beijak baganya andik. Kalau seandainya nama laki-laki itu disebutkan, urang bengeh gaknya laki-laki tadi, pok kena lapor buat Rasulullah. Kenapa lapor sama Rasulullah? Sedikit-sedikit sudah lapor Rasulullah. Ya, Mbak. Faqala, pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, inni la ata'akharu an salati subhi. Tahu enggak ya Rasulullah, kenapa saya selalu terlambat salat subuh? Lun telat sampai telat yang tebak. Ya, ni depu ya Rasulullah.
Karena imam ya Rasulullah. Imam. Kenapa imam kata Rasulullah? Min ajli fulanin mimma yutilu bina. Panjang dah kebaca ayat ni Pak. Panjang dah kebaca ayat. Karena panjang kebaca ayat lun telat luntan lunjak. Hai lundang lu ya Rasulullah. Saya enggak sanggup berdiri ya Rasulullah. Rupanya bengeh Rasulullah Pak. Kan ke pemuda yang Pak, ke imam bengeh Pak. Ke imam bengeh. Rasulullah bengeh ke imam, kan ke pemuda pun. Ya. Rasulullah tidak marah dengan pemuda ini. Dalam hadis lain, hanai tenak alon kata pemuda ini Pak. Biasanya kan tenak, tenak teman yang tu buat protes imam lah Pak. Ini tidak. Imam rupanya yang tenak Pak. Ya. Ada dalam hadis lain, itu kalau tidak salah Mu'az. Ketika sedang ini salat subuh, ketika sedang salat surah Al-Baqarah baca Pak. Surah Al-Baqarah. Maka makmum kah balu Al-Baqarah baca. Alif lam mim dzalikal kitab pajabih ni Pak. Ya pajabih. Maka sebagian mereka telat-telat jak sembahyang. Bahkan ayat panjang-panjang dah. Untuk menyukarat rakaat kedua, karat habisnya baru dah jak dah. Ya. Fama ra'aitu nabi. Ini kata Abi Mas'ud, saya tidak pernah melihat Nabi marah kecuali hari seperti itu. Untuk imam dia marah. Rasulullah marah kepada imam. Ghadiba fi mau'idati qattun asyaddu mimma ghadiba yauma idzin. Saya tidak pernah melihat Rasulullah marah kecuali marah pada hari itu. Ya, hai gede Rasulullah Pak. Kalau hari lain Rasulullah mengatakan nasabar, tapi rohnya hanya sabar Rasulullah. Jadi artinya apa? Menampakkan kepada kita kapan marah, kapan sabar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia yang semuanya, wahai manusia, wahai sahabatku, wahai penduduk Mekah, inna minkum munafirin, di antara kalian ini," kata Rasulullah, kabengih Rasulullah Pak, "ada yang membuat makmum lari gara-gara kalian." Maka baik petalah menyuruh hanai temayang bekai imam panjang-panjang tak bacaan. Panjang-panjang tak baca ayat ni Pak. Lun nak panjang tu. Ni lun biasa hana panjang Pak. Nya hana panjang dia enggak Pak. Nya hana panjang dia Pak. Saboh pun ajihan lu baca setengah-setengah ya Pak. Nya hana panjang. Yang panjangnya pada dumun Pak. Ya. Maka Rasulullah mengatakan inna minkum munafirin. Wahai sahabatku, di antara kalian-kalian ini ada yang menyebabkan makmum itu lari. Ada yang menyebabkan orang lain lari dari kalian. Ada yang membuat jamaah lari daripada kalian, kata Rasulullah. Nyangka bengih Rasulullah. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah marah kecuali hari seperti ini, kata Ibnu Mas'ud. Fa'ayyukum, wahai sahabatku, kena oleh kata Rasulullah. Barang siapa, kata Rasulullah, amman nas, yang menjadi imam bagi manusia, je ke imumina, faliujis. Panjang-panjang tak baca kata Rasulullah. Ringkas-ringkas saja. Kecualinya. Jadi pada masa Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gepending temayang. Gepending temayang Isya. Beliau pending salat Isya sampai tengah malam. Karena waktu itu pernah Mu'az salat ketika salat Isya, nyonya temayang subuh. Itu salat Isya. Beliau membaca surah Al-Baqarah sehingga jemaah lari. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Saya akan pending salat Isya saya sampai tengah malam. Maka kita jangan salah paham dulu. Salah paham kita apa? Umar berarti je lah temayang Isya di tengah malam. Je memang je, tapi salatlah sebenarnya tepat waktu. Kenapa dibawa ke tengah malam? Rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membaca surah Ali Imran. Surah Ali Imran kan 200 ayat. Rakaat pertama 100 ayat beliau baca. Rakaat kedua 100 ayat. Kenapa beliau bawa tengah malam? Beliau mengajak sahabat, "So yang bedah temayang Isya ngelun." Maksudnya apa? Supaya beliau bacanya panjang tidak mengganggu jamaah. Dan beliau mengajak orang lain, "So yang mengajak ngelun." Ya, Mak. Jadi makanya semeji tertulis nama, tertulis pun temayang Isya, nyontung Isya dan nyo baca surah Al-Baqarah. Nya mungkin tabo tidak makmum hana toja, Mak. Umma Al-Baqarah panjang dah go, bet dah ko nyo, Mak. Itu tulislah nyo semayang subuh, kita nyo baca Ali Imran, hana soja je. Ali Imran baca dia nabu lain. Ya nama, nabu lain, mana kerja ada. Ya. Tetapi Umar bin Khattab, beliau mengumumkan, mengajak sahabat, mau enggak salat sama saya tengah malam? Tapi saya baca Ali Imran nanti mau? Kalau mau ikut saya.
Umar takut nanti kalau jadi imam pas waktu Isya itu baca Ali Imran mengganggu jamaah lain, ya Mbak. Karena tertuh ayat rakaat pun, rakaat kedua tertuh ayat. Makanya Ali Imran itu 200 ayat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan, fa ayyukum amman nas. Terima kasih.